pemirsa, bersama saya Tria Rahayuningkia. Prestasi bukan hanya tentang nilai akademik, tapi juga tentang sikap, karakter, dan peran aktif di lingkungan sekolah. Di SMA ini hadir sosok-sosok inspiratif yang tidak hanya berprestasi, tetapi juga menjadi teladan melalui peran mereka sebagai putra-putri sekolah. Lalu, bagaimana peran putra-putri sekolah untuk mendorong siswa agar berprestasi? Berikut liputannya. Sebagai figur teladan, putra-putri sekolah memiliki peran penting dalam menanamkan nilai positif. Di sini saya bersama salah satu putra-putri sekolah. Sebelumnya silakan perkenalkan diri Anda terlebih dahulu serta jabatannya di putra-putri sekolah. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Evan Jadi Pratama. Saya sebagai Wakil Putra SMA Negeri Purwoharjo periode 2026. Apa yang melatar belakangi Anda bergabung sebagai putra-putri sekolah? Baik, jadi alasan saya ingin gabung menjadi duta sekolah yaitu yang pertama, saya ingin melatih jiwa kepemimpinan saya, berkomunikasi saya, serta percaya diri. Kemudian saya juga ingin menerapkan sikap-sikap positif yang berpengaruh untuk siswa-siswi dan Negeri Purwoharjo ini. Apa saja peran dan tanggung jawab putra-putri sekolah di lingkungan SMA ini? Jadi peran dan tanggung jawab yaitu yang pertama harus menjadi contoh yang baik dari segi disiplin, sopan santun, dan etika. Kemudian kalau kita juga membuat program kerja yang baik dan berpengaruh positif bagi siswa-siswi di SMA Negeri Purwoharjo ini. Baik, bagaimana cara putra-putri sekolah memotivasi siswa agar lebih aktif dan berprestasi tentunya? Yaitu dengan cara menjadi contoh teladan yang baik bagi siswa-siswa lain, soalnya kan kita sebagai contoh ya. Terus kemudian juga membuat program-program kerja yang menarik dan tentunya positif. Tantangan apa yang sering Anda hadapi sebagai putra-putri sekolah? Tantangannya tentunya kita harus selalu menjaga kedisiplinan, etika yang saya katakan tadi dimanapun berada, soalnya kita kan sebagai duta sekolah. Kemudian tantangannya juga sulit mengatur waktu antara waktu belajar sama di organisasi. Tapi tidak apa-apa karena kita sebagai duta sekolah kita harus bertanggung jawab. Nih, pertanyaan yang terakhir, pesan apa yang ingin Anda sampaikan kepada siswa lain agar tetap semangat meraih prestasi? Pesannya dimanapun Anda berada, kalian berada, tetap jaga sopan santun, etika, dan tetap menjaga nama baik sekolah SMA Negeri Purwoharjo ini, sekolah kita. Wah, terima kasih banyak ya Kak Evan atas pesannya. Mudah-mudahan untuk siswa-siswa yang lainnya agar terus tetap semangat meraih prestasi. Dan untuk Mas Evan juga tentunya untuk kedepannya lebih semangat lagi. Baik, terima kasih. Prestasi merupakan hasil dari kerja keras, disiplin, serta lingkungan dari sekolah. Nah, di sini saya bersama salah satu siswi berprestasi. Sebelumnya, perkenalkan diri Anda terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Vincent Rameswari. Saya dari kelas 4. Lalu, prestasi apa yang kalian achievement? Ini saya baru saja menjalankan juara 1 lomba kepayakan kecil di Kabupaten Banyuwangi. Lalu, serta motivasi dari keberadaan sekolah. Menurut saya, keberadaan putra-putri di SMA Negeri 1 Purwoharjo ini, mereka bisa menjadi wadah bagi kita semua untuk disiplin dan taati tata sekolah, serta bisa mengajak kita untuk maju bersama dan belajar bersama. Cara membagi waktu antara belajar dan kegiatan sekolah itu bagaimana? Menurut saya, kakak saya sendiri
biasanya meluangkan waktu 1 atau 2 jam. Setelah itu lakukan hal yang dahulu, seperti kita mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di saat perharinya, kita melaksanakannya dahulu. Setelah itu untuk malamnya kita sisakan 1 atau 2 jam. Dan habis itu maksimal jam 10 kita harus udah tidur agar kita bisa beristirahat lalu paginya kembali beraktivitas. Setelah itu setelah melakukan kegiatan jadwal rutin, lakukanlah secara efektif dan jadikanlah rutinitas kalian selalu. Lalu tetap semangat dan jangan mudah menyerah karena hal kecil dimulai dari usaha. Tetap fokus pada diri kamu sendiri dan jangan mudah lenyap. Terima kasih. Terima kasih ya atas pesan serta motivasinya. Mudah-mudahan kedepannya kami tetap semangat untuk meraih prestasi. Semangat. Pembina memiliki peran penting dalam membimbing dan mengarahkan putra putri sekolah. Di sini saya bersama pembina putra sekolah. Sebelumnya Ibu bisa. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Anissa Reni, siswa dipanggil Bu Anissa. Oke. Saya sebagai pengajar di SMA Grupo Harjo ini sebenarnya belajar mata pelajaran geografi, namun ada tugas tambahan dari sekolah yaitu menjadi pendamping dari putra putri SMA Negeri Grupo Harjo. Bagaimana tujuan dibentuknya program pusaka sekolah di SMA? Untuk tujuan utama yaitu putra putri SMA Negeri Harjo ini adalah karena sekolah kita ini sekolah yang sangat besar, ya. Jadi kita sebenarnya punya organisasi utama yaitu organisasi OSIS pilihan umum di dalamnya karena banyak sekali yang harus disampaikan ke khalayak umum, maka kita butuh sekali lagi delegasi yaitu putra putri yang mana nanti memberikan pemberitahuan gitu ya pada tetangga sekitar gitu ya, sekolah-sekolah yang ada di Banyuwangi Selatan terutama ya, yang kita ini sangat-sangat bagus ya sekolah kita ini. Jadi butuh sekali tujuan utamanya itu untuk memberikan bagaimana sekolah kita ini yang besar ini lebih ya memberitahukan. Sejauh mana peran putra putri sekolah dalam mendukung prestasi siswa-siswi? Sampai saat ini banyak sekali proker yang ada di Bupati. Jadi salah satunya mereka di hari-hari besar ya biasanya ibu mengadakan cerdas cermat seperti itu. Nah, sebenarnya prestasi itu tidak hanya akademik, tapi juga non akademik. Jadi mereka juga banyak putra putri semangat itu yang memiliki bakat minat ya di bidang tari, menyanyi dan juga bela diri. Jadi jadi mereka sangat mendukung sekali. Jadi tidak hanya akademik, mereka juga mendukung sekali di non akademik. Bagaimana pembina membimbing putra putri sekolah agar tetap berkarakter dan bertanggung jawab? Dalam pembimbingan kita sebenarnya tidak harus selalu menyampaikan semuanya itu. Kalau namanya indikat itu kalau bisa kita contoh ya, kita berikan bagaimana cara kita dalam hal kecil saja. Mereka kan ada kebiasaan atau pembiasaan itu memberikan salam di depan ya kan, biasanya kan sering ya kayak gitu ya, kita mendampingi gitu ya. Jadi kita mendampingi sebagai pembina, kita mendampingi, jadi memberikan contoh. Memang berangkat pagi dari itu umumnya memberikan salam senyum sapa gitu ya di depan itu. Jadi memang dalam membimbing atau membina lebih banyak meminta
langsung prakteknya gitu ya. Jadi kayak memberikan berdampingan lah. Kita saling belajar, kita saling bekerja sama. Jadi tidak harus kamu harus tampil tidak lagi langsung saja di praktek. Gitu. Selanjutnya, apa harapan ibu terhadap di sekolah Maria? Oke. Harapannya tetap ini menjadi putra putri yang bisa membawa nama baik SMK Negeri Purworejo. Itu yang paling utama karena sampai nanti pun mereka akan menjadi sosok yang mana bisa terlihat gitu ya oleh teman-temannya. Jadi jangan sampai mereka menjadikan contoh yang tidak baik. Terus yang kedua, jangan sampai gitu ya, jangan sampai di putra putri ini malah memberikan contoh yang drastis. Yang paling utama adalah putra putri ini kan mengenalkan SMA Negeri Purworejo gitu ya. Harapan saya, kan kita juga berada di Banyuwangi, itu ada yang dinamakan Spring Bullet gitu ya. Semoga kelak ya, ini tahun angkatan yang kemarin ini, 2024-2025, itu ada Kak Natasha, jadi Putri Natasha, itu sudah masuk finalis berapa bulan? 30 atau 60 gitu ya, gitu. Pokoknya sudah masuk sebagai finalis. Alhamdulillah. Jadi saya harap nanti pada putra putri ini selain mengenalkan SMK Negeri Purworejo, mereka juga bisa menjadi duta di Banyuwangi itu. Ya, baik jadi putra maupun. Ini pertanyaan terakhir Bu, pesan untuk seluruh siswa-siswi agar lebih aktif dan berani. Oke, untuk semuanya saja gitu ya. Kalau saya ya, kan gini. Indonesia ini jumlah penduduknya banyak, guys ya. Terus kalau kalian itu tidak punya skill atau keterampilan lebih gitu ya, kalau kalian nggak berjuang untuk berprestasi gitu ya, terus kalian tidak mau aktif, kalian itu sampai nanti kalian itu berkompetisi gitu. Mau jadi apa kalau kalian tidak ya belajar, kalian tidak aktif di dalam kelas, kalian tidak aktif di dalam organisasi gitu ya. Mau akan seperti apa? Karena di masyarakat nanti nggak hanya diam-diam saja, nggak hanya tidur aja gitu ya. Dengan jumlah penduduk yang sangat banyak, kalian bersaing nanti di masa depan itu ya. Apalagi ada ledakan penduduk gitu ya. Kita yang sekarang aja sudah hampir 300 juta orang ya. Nah mau bagaimana nanti kalian bisa bertahan gitu ya? Kalau tidak aktif ya, tidak mengupgrade diri, itu kalian wajib banget gitu ya. Makanya jangan malesan sudah ya, kita kan nggak mau ya Indonesia kayak gini-gini terus gitu ya. Jadi saya minta Indonesia generasi emasnya benar-benar emas nanti, oke? Baik, terima kasih atas waktunya dan semangat juga atas pesan dan motivasinya. Mudah-mudahan siswa-siswi SMA Negeri Purworejo ini lebih aktif dan terus mengukir prestasinya. Melalui perannya, putra-putri sekolah diharapkan mampu menjadi inspirasi serta membawa nama baik sekolah. Saya, Triara Ayuningtyas, terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di liputan berikut.